walaupun kondisi hujan. Semoga derasnya hujan sebagai rahmat Allah akan memberikan kepada kita pahala yang luas, pahala yang banyak. Amin. Seperti derasnya hujan pada malam hari ini. Betul? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di bulan Sa'ban, kalau tidak salah. Jadi setelah kita berada di bulan Rajab sebagai bulan untuk menanam, Rajab itu adalah bulan menanam kebaikan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Sa'ban itu, bagaimana tanaman itu akan terus tumbuh subur, maka kita harus apa? Disirami. Sama nih ya, hari ini hujan, berarti tanaman kita disirami oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama. Jadi di bulan Rajab yang disebut bulan menanam kebaikan, kebaikan harus dipupuk terus menerus dengan cara bagaimana kita, yaitu terus untuk bisa melakukan yang namanya taklim, untuk terus bisa melakukan yang namanya menuntut ilmu, belajar dan sebagainya. Sebenarnya hari-hari ini, malam-malam hari ini termasuk malam tenang gitu. Malam tenang, dan kalau jamaah lihat beberapa jalan itu atribut kampanye itu sudah pada diturunkan, sudah pada dicopot, ya, sudah diturunkan. Maka sebenarnya beberapa orang yang melakukan ngumpul-ngumpul itu takutnya ada kampanye itu sudah tidak diperbolehkan. Kemarin terakhir pada tanggal 10, betul Bu? Jadi di antara jamaah ada juga yang ikut datang ke sana, ada pun seperti apa. Yang terpenting adalah bagaimana ukhuwah, persatuan di antara kita itu kuatkan. Jangan sampai persatuan ini menjadikan runtuh, menjadi rusak karena perilaku kita yang kadang-kala karena perbedaan dan lain sebagainya. Ayo maju saja, maju, biar gak kehujanan. Maju saja, maju, yaitu sebelah sini. Ya, maju Bu. Ya. Jadi itu indahnya nih. Masuk ke dalam silakan. Jadi indahnya kita ini, kalau kita menuntut ilmu, kita belajar, kita terus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu terus bermakna yang kemudian insya Allah meridhoi segala langkah dan niatan kita. Dan tentunya Bu, terkait tentang pesta demokrasi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pemilu itu damai, pemilu itu tentram, pemilu dengan perbedaan apapun kita adalah bersaudara. Dalam satu keluarga boleh jadi ada bendera yang berbeda, boleh jadi ada pilihan yang berbeda, nggak masalah. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap menjadi ukhuwah, menjadi persatuan di antara kita. Kalaupun kita otot-ototan dan saling marah dan sebagainya, yang rugi bukan siapa-siapa, yang rugi adalah kita sendiri. Boleh jadi misalkan satu taklim ini pilihannya beda, yang kemudian tidak saling tegur sapa, tidak saling silaturahmi, tidak saling berbagi dan sebagainya, maka tentu menjadikan masalah bagi kita. Sudahlah, mereka orang-orang yang duduk di pemimpinan itu, tugas kita adalah memilih sesuai dengan keyakinan kita di agama yang kita anut, dan kemudian pilihan kita jadi atau tidak, yang terpenting kita sudah amanah menyampaikan aspirasi kita kepada ijtihad kita,
terhadap bagaimana kita sudah menganalisa bahwa ini pemimpin kita yang sesuai dengan ajaran kita. Ternyata dia tidak terpilih. Apa yang kita lakukan adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah keyakinan. Kalaupun misalkan orang yang kita pilih, pemimpin yang kita pilih kemudian menjadi, itu semuanya tentu karena lillahi ta'ala. Dan kemudian di depan teman kita yang berbeda pikirannya, kemudian kita mencemoohnya, berperilaku yang menyakitkan hati dan lain sebagainya, jangan. Maka sebagai orang yang punya ilmu, orang yang punya iman, segala sesuatu itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, saya memilih karena Allah. Jadi pemimpin atau tidak pemimpin kita itu juga karena Allah, sehingga kita nyaman, tentram, damai, dan jangan sampai tidak menggunakan hak pilihnya. Kalau kemudian kita berpikir, ngapain kita harus repot-repot datang ke TPS, sudah capek-capek, mendingan kita tidur di rumah. Belum jadi, belum tentu kita dapat apa-apa, kita suruh milih orang yang tidak kenal, kemudian kita akhirnya tidak menggunakan hak pilih. Kalau kita tidak menggunakan hak pilih, maka banyak orang-orang yang tanda kutip, orang-orang yang dalam kutip, mereka semangat memilih terhadap pilihan mereka, dan akhirnya jadi pemimpin siapa? Orang yang tanda kutip menggunakan hak pilihnya. Akhirnya kita merugi. Kembali pada siapa? Perilaku itu, kezaliman itu